Name of Allah, the most gracious and the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Peace be upon you and Allah's mercy and blessings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? Halo murid-murid Pak Guru semua, apa kabarnya kalian hari ini? I hope you are fine and always be protected by Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Guru, Mr. Zakaria, dalam pelajaran bahasa Inggris. Are you ready for studying with me? Alright, let's check it out. But before we start our lesson, it will be better if we pray to Allah first. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Duaan, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Now open your book, lesson 8, page 62. Sekarang silakan dibuka bukunya, pelajaran ke-8 halaman 62. At the bookstore. At the bookstore artinya di toko buku. Next, selanjutnya activities. Apa saja aktivitas kita pada bab ini? First, yang pertama, expressing how to ask for and give help. Bagaimana mengungkapkan kita minta tolong dan memberi pertolongan. The second, using simple present continuous tense. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan tenses present continuous. Pada bab ini ada dua aktivitas belajar kita. Preview. Do you mind taking that book? Apakah kalian keberatan atau apakah kamu keberatan mengambil buku itu? Ini adalah contoh kalimat bagaimana mengungkapkan minta sebuah pertolongan. I am reading a magazine. Saya sedang membaca majalah. Ini adalah kalimat present continuous tense. Oke, seperti apa dan bagaimana penjelasan selengkapnya? Kalian simak ya. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Read adalah kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Read artinya membaca. Read jika kita tambahkan ing di akhirnya menjadi reading. Kalau read membaca, reading artinya sedang membaca. Reading a magazine, sedang membaca majalah. I am reading a magazine. Saya sedang membaca majalah. I'm not reading a newspaper. Saya sedang tidak membaca koran. Next, contoh yang kedua, look for artinya mencari. Looking for artinya sedang mencari. Looking for a book, sedang mencari buku. I am looking for a book. Saya sedang mencari buku.
I'm not looking for a bag. Saya sedang tidak mencari tas. Oke, teman-teman semua, kalian ingat ya, kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, jika kita tambahkan akhiran ing atau verb ing, maka artinya menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Contohnya, write menulis, writing sedang menulis, buy membeli, buying sedang membeli, study belajar, studying sedang belajar, watch melihat atau menonton, watching sedang melihat atau sedang menonton, listen berbicara, listening sedang Bapak ulangi ya. Listen mendengar, listening sedang mendengar, talk berbicara, talking sedang berbicara. Do you understand? Alright, very good. Kita lanjutkan ya. Present continuous tense. We use present continuous tense to talk about activities happening now. Ya, present continuous tense kita menggunakan tenses ini to talk about activities happening now, untuk membicarakan sebuah aktivitas atau pekerjaan yang sedang terjadi sekarang. Bapak ulangi ya. We use present continuous tense to talk about activities happening now. Kita menggunakan tenses present continuous untuk membicarakan aktivitas atau pekerjaan yang sedang terjadi sekarang atau saat ini. Ya, ciri-ciri tenses ini, kata kerjanya ditambahkan ing atau verb ing. Kalian lihat pada layar, di sini ada rumusnya. Dalam kalimat positif, rumusnya adalah subject plus am is are atau to be disebutnya plus verb ing. Contoh, he is playing. Dia sedang bermain. Playing sedang bermain. Adapun kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus am is are ditambahkan kata not yang artinya tidak plus verb ing. He isn't playing. Dia sedang tidak bermain. Teman-teman ingat ya, ciri-ciri kalimat negatif ada kata not-nya. Adapun yang ketiga, interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah am, is, are. To be-nya diletakkan di awal. Plus subject, plus verb ing, dan jangan lupa beri tanda tanya. Is he playing? Apakah dia sedang bermain? Jika ya, jawab yes he is. Dan jika tidak, maka jawab no he is. No, he is not. Paham ya? Next, selanjutnya, forms of the present continuous tense. Form, bentuk ya, atau pattern, pola kalimat present continuous tense. Baik, Bapak akan ulangi lagi. I will repeat again ya, supaya kalian tambah paham. Kalimat positif rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing plus object. Ya. Subjek itu I,
you, we, they, he, she, yang tentunya kalian semua sudah memahami. I artinya saya, you kamu atau kalian, we kami atau kita, they mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan. I to be-nya am, I am. You, we, they to be-nya are. You are, we are, they are. He to be-nya is. Begitu juga she to be-nya is. He is, she is. Diingat ya, subjek dan to be harus sama dan tidak boleh tertukar. Setelah to be, kita letakkan atau kita tambahkan kata kerja ing. Verb ing, study, studying. I am studying. Ya, objek itu kata benda. Saya sedang belajar. Belajar apa? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu objeknya. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. You are studying English. We are studying English. They are studying English. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. He is studying English. She is studying English. Dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris. Contoh yang lainnya, you are writing a story. Kamu sedang menulis cerita. Paham ya? Next, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalimat negatifnya? Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Ingat ya, ciri-ciri kalimat negatif ada kata not-nya yang berarti tidak. Dan kata not ini diletakkan setelah to be. I am not. You are not. He is not, dan seterusnya. Sekarang kalimat yang tadi kita rubah menjadi kalimat negatif. I am not studying English. Saya sedang tidak belajar bahasa Inggris. Berarti belajar pelajaran yang lain. Mungkin matematika, mungkin agama, mungkin IPA, dan lain sebagainya. You are not studying English. We are not studying English. They are not studying English. Kami sedang tidak belajar bahasa Inggris. He is not studying English. She is not studying English. Dia laki-laki sedang tidak belajar bahasa Inggris. Contoh yang lainnya. You are not writing a story. Kamu sedang tidak menulis cerita. Bisa jadi dia sedang menulis sebuah puisi. Seperti itu. Lanjut ya. Next. Interrogatif. Interrogatif artinya kalimat tanya. Apa rumusnya? To be plus subject plus verb ing plus object. Untuk kalimat tanya ini, kalian selalu ingat, to be diletakkan di awal. Sekali lagi, to be selalu diletakkan di awal. Ya. To be-nya apa? Am, are, is. Sesuai dengan pasangannya. Am, I. Are, you. Are, we. Are, they. Is, he. Is, she. Paham ya? Sekarang kita terapkan dalam kalimat. Am I studying English? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Are you studying English? Are we studying English? Are they studying English? Apakah kalian sedang belajar bahasa Inggris? Is he studying English? Is she studying English? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris? Paham ya? Untuk kalimat tanya,
Jangan lupa memberi tanda tanya dan intonasinya. Intonasinya naik turun ya. Seperti kita akan mau bertanya. Jadi tidak boleh datar ya dalam berbicara menggunakan kalimat tanya. Oke, contoh selanjutnya, are you writing a story? Seperti itu, ada intonasinya. Apakah kamu sedang belajar Apakah kamu sedang belajar? Apakah kamu sedang menulis cerita? Jika iya, maka jawabnya yes, you are. Jika tidak, no, you are not. Paham ya? Oke, my dear students, sebelum kita melanjutkan aktivitas yang kedua, kalian bisa lihat buku kalian di halaman 63 dan halaman 65. Di situ ada latihan bagaimana menggunakan present continuous tense. Silakan kalian berlatih, kalian kerjakan. More practice make you better. Banyak berlatih akan membuat kalian lebih baik lagi. Semangat ya. Selanjutnya aktivitas kita yang kedua yaitu kita akan belajar to ask for help and give help. Meminta tolong dan memberi pertolongan. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita ada kalanya butuh pertolongan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Ada kalanya orang lain membutuhkan kita untuk minta tolong. Dan kita jika sanggup, alangkah baiknya kita memberikan pertolongan kepadanya. Karena tolong menolong dalam kebaikan itu perintah agama kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan ya. Remember, ingat, to ask for help, we can use this expression. Untuk meminta tolong, kita bisa menggunakan ungkapan kalimat di bawah ini, yaitu do you mind plus verb ing. Do you mind plus verb ing. Example, do you mind posting this letter? Do you mind artinya apakah kamu keberatan? Verb ing-nya posting. Mengirimkan atau mempost ya. This letter, surat ini. Aku ulangi. Do you mind posting this letter? Apakah kamu keberatan mengirim surat ini? Ketika kita sanggup memberikan pertolongan, ya, maka kita bisa menjawabnya dengan beberapa ungkapan, di antaranya I would be happy to, atau certainly, atau sure, atau juga of course. I would be happy to artinya dengan senang hati. Certainly, sure, of course artinya tentu. Dan itu akan membuat bahagia orang yang meminta pertolongan kepada kita. Namun, seandainya jika kita tidak bisa memberikan pertolongan karena alasan tertentu, maka hendaklah kita menolaknya dengan kalimat yang sopan. Berikut ini contoh atau ungkapan penolakan ketika kita tidak sanggup menolong orang tersebut. Do you mind posting this letter? Sorry, I'm very busy now. Maaf ya, saya lagi sibuk banget hari ini. Sorry,
But I have to go. Maaf ya, saya harus pergi sekarang. Atau, sorry, I can't do it. Maaf ya, saya tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Dengan penolakan yang sopan, tentu tidak akan menyinggung perasaan orang yang sedang meminta tolong. Faham ya teman-teman semua? Oke, pada buku bahasa Inggris kalian di halaman 67 di situ ada short conversation, ada percakapan singkat tentang minta tolong dan memberi tolong, atau bahasa Inggrisnya to ask for help and giving help. Excuse me, sir, do you mind taking that book? I can't reach it. Sure, thank you. Don't mention it. Kita artikan, excuse me, sir, permisi pak, do you mind taking that book? Apakah kamu keberatan mengambil buku itu? I can't reach it. Saya tidak bisa menjangkaunya. Sure, tentu. Thank you. Terima kasih. Don't mention it. Dalam bahasa kita, kurang lebih artinya terima kasih kembali. Seperti itu. Ya, untuk latihan, kalian bisa lihat halaman 68. Silakan kalian berlatih sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. And don't forget, pada buku kalian ada mini dictionary, ada kamus mini. Silakan kalian hafalkan ya kosakata atau vocabulary pada halaman tersebut. Bookstore, toko buku. Look for, mencari. Magazine, majalah. Pack, membungkus. Post, memposkan atau mengirimkan. Reach, meraih. Water, menyiram. Semangat ya teman-teman semua. Semoga kalian tambah ilmu, tambah pintar, tambah solih dan solihah. Kita cukupkan belajar bahasa Inggrisnya sampai di sini. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.